peningkatannya. Nah, di sini tujuan dari 4G ini adalah supaya pengguna itu bisa mobile, ya, mobility, ya, bisa bergerak kemana-mana, masih bisa komunikasi. Kemudian koneksinya itu global, semua negara bisa. Gitu. Kalau dulu dibatasi, ya, kita mau ke negara mana harus bayar lagi. Gitu, ya. Nah, kemudian mulai multimedia service, ya, jadi aplikasinya mulai banyak. Nah, ini yang dikenal dengan HSDPA, Long Term Evolution, ya, LTE tadi. Nah, kemudian lebih detail lagi di sini, ini mulai dikembangkan, ya, untuk node B, kemudian elektronik PDG, ya, dan sebagainya ini. Ya, ini untuk sistem arsitektur evolutionnya, dan bagian radionya dibagi dua. Jadi internet itu mulai dari sini, ya, internet itu dikembangkan dari sini. Nah, kemudian sesudah ini, awal dari standarisasi LTE ini mulai dari 2004, tahun 2004. Jadi mulai dari study group mulainya, orang-orang yang meneliti ke arah situ mulai berkumpul bersama-sama, kemudian dia mengembangkan LTE, ya. Nah, jadi semua orang sudah mulai di sini berkolaborasi, ya. Semua negara mulai kolaborasi. Ini awal dari standarisasi LTE. Nah, kemudian tahun 2005 itu mulai dirilis LTE yang rilis 8. Jadi di sini yang diperhatikan itu adalah yang pertama mengurangi penundaan untuk pembentukan koneksi dan latensi transmisi. Ya, jadi kalau dulu itu mau connect itu harus berapa 1-2 menit baru bisa connect gitu, ya. Nah, itu kalau bisa dikurangi secepat mungkin. Kemudian peningkatan throughput data pengguna. Jadi kalau bisa data yang dikirimkan lebih banyak, ya. Kalau dulu hanya bisa kirim SMS, terus mulai berkembang bisa kirim gambar, sekarang bisa kirim video gitu, ya. Nah, peningkatan cell edge bitrate, ya, kecepatannya juga dipercepat, mengurangi biaya per bit, dan menyiratkan peningkatan efisiensi spektralnya. Kemudian arsitektur jaringan yang disederhanakan, terus mobilitasnya lebih mulus, ya, termasuk diantara berbagai teknologi akses radio, dan konsumsi daya yang wajar untuk perangkat seluler. Nah, ini. Nah, konsumsi daya ini ya lumayan, ya, kalau zaman dulu udah perangkatnya besar gitu, ya, untuk penggunaan daya hambur gitu, ya. Kalau sekarang kan perangkat makin kecil terus makin irit gitu, ya, datanya. Nah, itu mulai dari sini itu mulai kemajuan dari teknologi radionya, ya, LTE rilis 8 ini. Nah, kemudian yang diperhatikan dari teknologi radionya itu adalah multi carrier, ada MIMO, ya, multiple input multiple output, ya. Kemudian application of packet switching on radio interface. Gitu. Jadi aplikasi-aplikasi ini mulai dibentuk dalam bentuk packet switch gitu, ya. Nah, kemudian dari tahun 2007 tadi LTE spesifikasinya sudah mulai lengkap, rilis 8-nya. Nah, masuk ke sini penyebaran LTE komersial yang pertama. Jadi dianggap nih metode sudah cukup lumayan bisa digunakan. Nah, itu baru dikomersilkan. Ini mulai di Eropa, ya. Nah, tahun 2009 itu mulai muncul rilis 9, ya. Rilis 9 di sini layanannya dari tadinya LTE itu bentuknya service. Nah, masuk ke multi service itu nanti mulai ke 5G, ya. Nah, kemudian dari sini jadi pervasive network ini jaringannya mulai digabungkan gitu, ya. Ini tahun 2018 itu 5G itu mulai dikembangkan, ya. Jadi tadinya yang generasi 2G, 3G, 4G dan sebagainya itu mulai kalau bisa digabungkan gitu.
Kalau sekarang kan kalau kita pakai perangkat 3G itu beda gitu ya, sistem terutama di servernya itu beda dengan yang 2G. Yang 4G beda lagi gitu. Jadi sistem perangkatnya itu terutama di bagian pemancarnya dan penerimanya ini beda gitu ya. Nah, ini 4G beda lagi gitu ya. Nah, dari semua ini itu 5G itu berusaha menggabungkan nanti ya, disebut di grup gitu ya, digrupkan. Nah, semua komunikasi diharapkan dengan 5G ini bisa dicakup gitu ya. Nah, yang berikutnya kita lihat kognitif radioteknologi di sini. Nah, di kognitif radioteknologi ini pemakai itu menentukan optimum dari radio access network modulation scheme-nya ya, dengan berbagai parameter. Nah, kemudian kita menggunakan smart antena nanti. Jadi antena 2G ini kalau bisa nanti dikembangkan supaya dia bisa cakupannya lebih luas dan bisa menjangkau yang lain gitu ya, smart antenanya ini ya. Itu jadi perkembangan dari pertama generasi 1 sampai